Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang nomor keempat, ar-rabi'u massu qubulil adami. Pembatalan wudu yang keempat adalah memegang kubul, ya, bangsa Adam atau manusia. Walau sahwan, memegangnya walaupun dalam keadaan lupa, ya. Habis wudu tahu-tahu gatel, dipeganglah kemaluannya, maka batal, ya. Ini perhatian ya barudak, ya. Lamun geus wudu ulah sok nyekel karena kemaluan, berarti batal wuduna, ya, sanajan atel. Walau mubanan, lamun pakai sarung kumaha ngagarona boleh, ya, kalau pakai sarung mah. Cuma kalau langsung pakai telapak tangan batal. Walau mubanan, ya, walaupun sudah dipotong, hai susumia farjan, selama masih dinamai kemaluan, ya. Contoh misalkan si Bintang, mana Bintang? Bintang itu ya, ada Padli. Contoh misalkan si Padli kemaluannya dipotong, ya, ada si Bintang wudu, habis wudu nemu ini kayaknya punya si Padli, diambil lah. Mengambil kemaluan yang sudah terpotong maka batal wudunya, gitu, ya. Walaupun sudah terpotong tetap batal wudunya, gitu. Walau asyalla, kemudian walaupun kemaluannya sudah tidak fungsi, ngesletoy, tidak berfungsi lah pokoknya, tetap, ya, ketika dipegang setelah wudu maka batal wudunya. Walau sogiron, walaupun memegang punya anak kecil. Jadi yang dimaksud kubul di sini adalah apa? Wa huwa firrajuli. Yang dimaksud kubul dalam laki-laki yaitu jami'un nafsil qadib, ya, yaitu seluruh zat atau seluruh batang zakarnya. Jadi batang kemaluan itu namanya farji, ya, kubul berarti. Au mahalu qat'ihi, atau tempat yang dipotongnya, ya, ketika bisa dipotong itu tetap namanya adalah farji. Jadi memegang farji itu batangnya, ya, batang kemaluan dipegang, itulah yang batal. La matan butu alaihil anat, tidak batal memegang perkara yang tumbuh di atasnya bulu. Jadi yang ada bulu-bulunya itu di atas, itu kalau pegang itu enggak batal, ya. Wal baidotani, kemudian pegang telur yang ada dua, tuh kayak lato-lato, ya. Pegang lato-lato enggak batal, ya. Yang batal itu pegang gagangnya, gagang lato-latonya batal itu. Kalau lato bola-bolanya yang dua itu enggak batal, ya. Wama bainal kubul wad dubur, atau memegang perkara yang ada di antara kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya. Jadi di antara, ya, ada kan ada spasi itu antara kemaluan depan dan kemaluan belakang, dipegang itunya nggak apa-apa, nggak batal. Jadi intinya apa? Intinya memegang gagang, ya, itu batal, itu saja yang dipegang batal pokoknya. Kemudian pada perempuan, ya, tadi laki-laki, ya. Pada perempuan bagaimana memegang kubul yang mananya? Yaitu syafroha al multaqiyani, yaitu bibir, ya, bibir kemaluan yang saling bertemu. Jadi perempuan itu kemaluannya ada seperti bibir. Wahuma harfal farji, yaitu yang dimaksud dengan syafroha yaitu pinggir-pinggir kemaluan, jadi bibirnya, ya, yang saling meliputi atau yang melingkari lubang, itu lubang kemaluan perempuan, nah itu yang dimaksud kubul. Kaihatoti syafatain, seperti meliputinya dua bibir bil fami terhadap mulut. Nah, jadi gambarannya mulut aja lah. Nah, mulut kan ada bibir. Nah, kemaluan perempuan juga itu ada bibirnya. Nah, pegang bibirnya itu batal, gitu, ya. Atau seperti dalam contoh cincin kan ada pinggirnya tuh, ya. Nah, itu buletan itu, pinggir cincin itu, nah contoh itu mah. Itu memegang pinggirnya atau buletannya itu batal, ya. Bil usbu'i. Ya, kembali lagi, bukan maksudnya. Yang dimaksud tadi cincin, ya. Cincin itu berarti pinggirnya. Kalau usbu, jari berarti dalamnya, kan. La ma fauqahuma mimma yanbutu alaihi sya'ru. Sama juga tadi seperti laki-laki. Memegang perkara yang ada di atas kemaluannya yang tumbuh bulu-bulu, nah itu enggak batal. Jadi pegang bulu-bulu enggak batal, ya. Jadi yang batal itu adalah pegang bibir kemaluannya, bibir kemaluan perempuan, gitu. Wa kharaja bi syafra ini al multaqiya ini ma ba'dahuma. Samalah. Bagian atasnya atau bagian bawahnya dekat kukubulnya juga itu sama, tetap tidak batal. Jadi yang batal adalah hanya bagian bibir kemaluannya saja, gitu. Bagian dalamnya
sama, bagian dalamnya nggak batal. Bagian dalam nih, bagian dalam ya nggak batal. Jadi yang batal cuma bibir, ya. Seperti misalkan mulut, contoh mulut. Mulut kalau mangap bibir bisa masuk, jari bisa masuk ya, jari bisa masuk. Nah, yang penting tidak boleh terkena bibirnya. Maka dicontoh seperti ini, falau wadu'at usbu'aha, maka kalau perempuan meletakkan jarinya, ya, dakhila farjiha, di dalam kemaluannya, lam yantakid wudu'uha, maka tidaklah batal wudunya si perempuan tersebut. Jadi jarinya itu masuk ke dalam tapi enggak nempel ke bibir. Ya, jarinya masuk ke dalam tapi tidak menempel bibir, maka tidak batal wudunya. Walaupun nanti pada akhirnya batal ya. Wa inna qada, walaupun nanti pada akhirnya batal. Batalnya kenapa? Batalnya karena mengeluarkan sesuatu dari kubul. Kan ini masuk pembatalan yang pertama kemarin. Kalau secara hukum ketika masuknya jari masuk ya ke dalam kemaluan perempuan tanpa menyentuh bibir kemaluan, maka tidak batal. Nah, pas dicabut, dikeluarkan jarinya, nah itulah yang batal. Ya, berarti masuk ke pembatalan yang pertama kemarin, keluarnya sesuatu dari jalan depan, dari kemaluan, itu yang batalnya gitu. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa yang batal ketika menyentuh kemaluan perempuan itu adalah bibirnya saja, bukan bagian dalamnya. Wa min dzalika al-bazru, termasuk itu bazru. Apa bazru itu? Wa huwa lahmatun bi a'lal farji, yaitu daging yang ada di atas farji. Wal kulfatu halati solihima fa in kutiya fala naqdu bihima. Nah, sama. Pokoknya bagian daging atau kulit-kulit yang ada di atas bibir tersebut, nah itu membatalkan terhadap wudu ya. Wa taqyidu bil adami, oke baiklah, tadi ada dua ya, laki-laki dan perempuan, gambaran kubulnya seperti apa tadi. Laki-laki berarti gagangnya, kalau perempuan mah cuma bibirnya saja. Kemudian diqayyid ya dengan kalimat adami. Adami berarti kan anak keturunan Adam, dari manusia. Yang batal itu pegang kemaluan manusia ya. Yukhrijul bahimah, maka dikeluarkan dari kata adami yaitu hewan. Maka megang kemaluan hewan tidak batal. Habis wudu, contoh, habis wudu ada kucing, dipegang tuh kemaluan kucing, nggak batal ya, nggak batal. Atau ada kambing dipegang kemaluannya, nggak batal. Jadi yang batal itu adalah memegang kemaluan manusia. Pegang kemaluan jin gimana? Wa amal jinni yufahuwa kal adami. Sama, pegang jin juga sama ya. Contoh misalkan jin menyerupai manusia ya, dipeganglah kemaluannya, maka batal karena hukum jin sama berlaku juga seperti manusia. Binaan ala hilli munakahatina lahum. Kenapa kok batal pegang kemaluan jin ya? Tapi ya jarang juga ya pegang kemaluan jin. Jin kenapa kok batal? Karena jin itu halal untuk dinikah gitu. Jadi posisinya pangkat hukumnya sama ya antara manusia dengan jin. Karena jin juga tertaklif ya, tertuntut untuk melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi itu intinya sama ya, makhluk yang dituntut untuk beribadah yaitu jin dan manusia. Pertama ya, memegang kubul baik laki-laki baik perempuan itu batal wudunya. Kemudian au halqati duburihi, kemudian memegang bulat ya, bulat-bulatnya dubur. Bunder-bundernya dubur, apa tuh? Wahwa al-manfad, yaitu yang dimaksud halqati duburihi adalah liang ya, yang bertemu seperti apa? Seperti mulut gentong ya, dalam arti udah liang tempat keluarnya kotoran. Ketika memegang itu maka batallah wudunya ya. Misalkan habis wudu ternyata pantat liangnya gatel, kremien ya, ngadahar kelapa, kolot, digaruklah pakai telapak tangan, maka batal wudunya menggaruk ya liang kemaluan belakang. La ma fauqahu wa ma tahtahu, tidaklah batal memegang atasnya atau bagian bawahnya. Jadi yang batal itu memegang intinya, inti liang itu batal ya. Kalau megang bokong pantat ya nggak batal itu mah. Ya pantat gatel garuk aja nggak apa-apa. Yang batal itu adalah pegang liangnya ya, bukan bokongnya, bukan. Nah kemudian megangnya pakai apa kok bisa batal? Dihusus lagi, bibatinir rohati au butunil asabi'i, memegangnya dengan telapak tangan ya, telapak tangan ini telapak tangan, atau telapak jari ini atas, ini jari, ini telapaknya, ini tangan, ini bagian telapak tangan, ini telapak jari. Wahia, apa yang dimaksud butunul asabi atau batnir rohah? Wahia mayastatiru inda wad'i, yaitu sesuatu yang tertutup, yang tidak terlihat ketika diletakkannya. Fayantakidu
wudu'ul mas, maka batallah wudunya orang yang megang, dunal mamsus, tidak batal orang yang dipegang. Jadi yang batal siapa? Yang megang. Yang dipegang enggak batal. Ya, yang dipegang enggak batal. Contoh si Padli sama si Bintang, ya. Dua-duanya habis wudu, ya. Si Padli pegang kemaluan si Bintang habis wudu. Maka siapa yang batal? Yang batal adalah Padli, si Bintang enggak batal karena dia adalah orang yang dipegangnya. Jadi yang dipegang enggak batal ya. Cuma orang yang megang aja yang batal. Tapi kalau yang megangnya perempuan, ya batal itu mah. Kalau yang megangnya perempuan, karena pembatalannya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bukan karena menyentuh kemaluan, bukan. Gitu. Itu mah beda pembatalan berarti kan. Ya. Kalau pembatalannya memegang kemaluan, maka yang batal adalah hanya orang yang memegang, sedangkan yang dipegang tidak batal. Bikhilafil lamsi fa innahu yantaqidu wudu'u kullin minal lamis wal berbeda yang kemarin. Kalau hukum yang kemarin kan orang yang dipegang dan yang memegang antara laki-laki dan perempuan tetap batal gitu. Ya. Itu mah hukum yang kemarin, laki-laki dan perempuan sama-sama batal dua-duanya. Maka dihasilkan hukum. Bagaimana hukumnya? Walhasil annal massa yufarikul lamsa fi thamani suwar. Ada 8 gambaran. Perbedaan antara hukum yang kemarin, ya, al-masu itu yang sekarang memegang kemaluan dan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, ada 8 perbedaan. Ahaduha anna naqdu fil masi khasun bi sahibil kafi faqat. Kalau masalah memegang kemaluan itu khusus bagi orang yang punya telapak tangan. Ya. Ini khusus. Gimana kalau ada orang nggak punya telapak tangan? Ya nggak ada hukum pembatalannya. Wong di sini dikhususkan pakai telapak tangan aja, gitu kan? Itu ya. Sedangkan kalau yang kemarin mah pegang laki-laki perempuan itu kan kemarin mah mau pakai telapak tangan, mau pakai kaki, mau badan juga tetap itu batal hukumnya. Itu yang pertama, khusus hanya pakai telapak tangan. Yang kedua, annahu la yushtaratu fil masi ikhtilafun nau'. Yang kedua tidak disyaratkan ya memegangnya berbeda jenis kelamin. Sekalipun sama-sama laki-laki, kalau dipegang berarti batal. Ya. Berarti batal. Jadi tidak disyaratkan laki-laki dengan perempuan, walaupun laki-laki sama laki-laki ya tetap batal karena yang inti permasalahannya adalah memegang kemaluannya, ya, bukan antara laki-laki dan perempuannya gitu. Yang ketiga, ya, perbedaannya apa? Annal masa qad yakunu fi shakhsil wahid fayahsulu bimasi farji nafsi. Terkadang itu megangnya terpegang oleh sendiri, ya. Enggak usah sama orang lain, terkadang terpegang oleh sendiri, maka batal wudunya, ya. Jadi jangan nungguin orang lain. Kalau sama sendiri mah enggak batal. Sama aja, mau sendiri mau sama orang lain. Kalau orang lain berarti orang lainnya batal ya, gitu. Kalau tadi orang lain yang batal. Kalau sendiri ya kita sendiri yang batal. Jadi memegang kemaluan sendiri dan memegang kemaluan orang lain itu batal. Gitu. Kemudian yang keempat apa perbedaannya? Alla yakuna illa bi batinil kafi. Ya. Hukumnya tidak batal kecuali harus dengan telapak tangan ya. Selain daripada telapak tangan, punggung tangan ya, atau yang pakai sikut bisa pakai sikut. Pakai sikut enggak batal gitu. Yang kelima, annahu yakunu fil mahram wa ghairihi. Ini bisa terjadi baik satu mahram atau orang lain. Ya, minta digaruk sama kakaknya, ya. Kakak perempuan atau kakak laki-laki. Jadi semahram kan? Atau sama orang lain, bukan mahram. Ya, tetap batal. Jadi kalau masalah memegang kemaluan baik semahram atau bukan mahram tetap batal, gitu ya. Tetap batal. Kalau yang kemarin ya, yang kemarin itu harus semahram. Harus bukan mahram ya, maksudnya. Yang kemarin itu harus bukan mahram baru batal. Kalau semahram yang kemarin itu enggak batal, tapi mahram abadi ya. Mahram abadi. Nah, yang sekarang ini tidak ada ketentuan baik mahram atau bukan mahram, tetap megang kemaluan hukumnya batal. Ya. Sadisuha anna masal farnya, yang keenam. Anna masal farjil muban yang kudu. Yang keenam adalah kalau memegang kemaluan yang sudah dipotong itu batal, ya kan? Tadi contohnya kemaluannya udah dipotong, ketemu di jalan diambil padahal sudah wudu, batal wudunya. Ya, selama ada bentuknya. Ya, selama ada bentuknya, tapi kalau udah hancur, udah nggak ada bentuknya, itu enggak, sudah beda ya. Jadi selama masih berbentuk. Ya, selama masih berbentuk berarti di situ berarti masih disebut parji kan namanya. Gimana kalau sudah digiling? Sudah digiling mah bukan parji lagi namanya, sudah daging, itu gilingan daging berarti, ya. Sudah digiling misalkan nih contoh. Jadi selama namanya masih parji, ya, ditemukan bernama farji, bernama kemaluan, itu tetap ya batal. Tapi kalau sudah
hancur, lebur dan tidak diketahui ini daging apa, ya ini kulit apa, itu kalau sudah bukan ada namanya lagi berarti itu tidak batal ya. Yang batal itu ketika masih ada namanya. Nah, kembali lagi bahwa kalau dalam masalah megang kemaluan baik menempel atau sudah terpotong batal. Sedangkan kemarin pegang kulit perempuan tapi kulitnya sudah copot. Ya contoh, oh ada kulit, ternyata kulitnya udah copot, sobek misalkan. Dipeganglah oleh laki-laki kulit perempuan, tidak batal karena sudah copot kulitnya. Gitu. Kalau pegang kemaluan walaupun sudah copot tetap batal. Yang ketujuh, ikhtisasul masih bil farji. Ini mah khusus ya, memegangnya hanya bagian farji saja gitu. Selain daripada farji ya enggak batal gitu. Ya jadi laki-laki pegang selain daripada farji enggak batal ya. Jadi pegang tangan, pegang kaki enggak batal. Jadi laki-laki ya. Saminuha la yushtaratul kibar fil masih duna lamsi. Nah, kalau dalam masalah pegang kemaluan itu tidak disyaratkan besar. Kan tadi juga mau anak kecil, mau orang besar, mau hidup, mau mati itu tetap ya batal. Sedangkan kemarin masalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu ada ya syaratnya apa? Syaratnya dewasa, sudah besar dua-duanya. Kalau hanya satu yang besar, yang satu masih kecil itu enggak batal. Jadi itulah 8 gambaran perbedaan antara memegang kemaluan dan menyentuh antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu perbedaannya. Paslun, ada pertanyaan? Pakai kaki, ya itu. Ya, ini disyaratkannya apa tadi? Bibatini rohah au bibutunil asobi, ya bagian telapak saja ya, tidak ada bagian kakinya enggak. Ya. Jadi bagian telapak aja gitu. Karena yang bisa dan yang paling mengena gitu ya itu bagian telapak. Jadi hukumnya hanya telapak saja. Hah? Oh, batal kalau mazhab Imam Syafi'i. Batal. Antara laki-laki dan perempuan, suami istri kan bukan mahram. Mahram itu apa definisinya? Yang haram dinikah. Sedangkan istri sudah dinikah itu mah halal kan? Halal dinikah itu maka istri kan kita nikahin berarti halal dinikah. Mahram itu adalah yang haram dinikah. Sedangkan istri adalah orang lain. Gitu. Memang ada di mazhab lain enggak batal, tapi kita ya memegang istri itu batal sekalipun sudah nikah. Gitu. Pegang istri enggak batal cuma 3 yang kemarin. Rambut, gigi dan kuku itu aja yang enggak batal. Selebihnya batal semuanya. Gitu. Ya, kalau yang pegang istri itu beda mazhab itu. Apalagi udah? Las. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.